Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi mengenai hantaran listrik pada kawat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa, NIM A420200054. Nama saya Tutut Widianingsih, NIM A4202055. Nama saya Aulia Fatmawati Anekta, NIM A420200056. Nama saya Fadila Kutrunada Khairunisa, NIM A420200057. Teman-teman pasti mengetahui bahwa dua ujung penghantar yang mempunyai beda potensial dapat mengalirkan arus listrik. Di dalam kawat penghantar, arus listrik dihasilkan oleh aliran elektron. Muatan positif tidak bergerak karena terikat kuat di dalam inti atom. Ketika ujung-ujung kawat penghantar mendapat beda potensial, elektron akan mengalir melalui ruang di antara sela-sela muatan positif yang diam. Tumpukan elektron dengan muatan positif sering terjadi sehingga menghambat aliran elektron dan mengurangi arus listrik yang dihasilkan. Makin panjang kawat penghantar, makin banyak tumpukan elektron yang dialami, sehingga makin besar pula hambatan yang dialami elektron. Akibatnya makin kecil arus yang mengalir. Oleh karena itu, hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis kawat. Besar hambatan kawat penghantar bergantung pada jenis kawat. Kawat yang jenisnya berbeda, hambatannya juga berbeda. Hal itu dikarenakan kawat yang hambatan jenisnya besar menyebabkan hambatan kawat penghantarnya juga besar. Hubungan antara hambatan kawat penghantar, panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis kawat secara sistematis dirumuskan. R sama dengan Rho dikalikan L kecil per A. R yaitu hambatan kawat dengan satuan ohm, Rho yaitu hambatan jenis kawat dengan satuan ohm meter, L kecil yaitu panjang kawat dengan satuan meter, dan A yaitu luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat. Hambatan jenis setiap bahan berbeda-beda. Bahan yang mempunyai hambatan jenis besar memiliki hambatan yang besar pula, sehingga sulit menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, bahan dibagi menjadi 3, yaitu 1 konduktor, 2 isolator, dan yang terakhir yaitu semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Bahan konduktor memiliki hambatan kecil karena hambatan jenisnya kecil. Bahan konduktor memiliki elektron pada kulit atom yang terluar, yang tarikannya terhadap inti atom lemah. Dengan demikian, apabila ujung-ujung konduktor dihubungkan dengan tegangan kecil saja, elektron akan bergerak bebas sehingga mendukung terjadinya aliran elektron atau arus listrik melalui konduktor. Contohnya adalah tembaga, perak, dan aluminium. Isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Bahan isolator memiliki hambatan besar karena hambatan jenisnya besar. Plastik, kaca, karet busa termasuk isolator. Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Bahan yang termasuk semikonduktor adalah karbon, silikon, dan germanium. Karbon digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti resistor. Sedangkan silikon dan germanium digunakan untuk membuat komponen elektronika seperti diode, transistor, dan IC atau integrated circuit. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh hantaran listrik dalam kawat menggunakan ilustrasi gambar. Pada gambar ini terdapat lampu bohlam kecil, kawat, dan juga baterai. Sebelumnya, potong terlebih dahulu kawat kabel ini menjadi 2 bagian. Kemudian, masing-masing ujungnya kita hubungkan ke baterai yang bermuatan positif dan negatif. Lalu, ujung yang lainnya kita hubungkan ke lampu bohlam ini.
Perlu kita ketahui juga bahwa semakin panjang kawat yang digunakan, maka semakin besar nilai hambatannya. Lalu, semakin besar penampang penghantar yang digunakan, maka semakin kecil nilai hambatannya. Dan juga, semakin besar hambat jenis penghantar yang digunakan, maka semakin besar pula nilai hambatannya. Nah, itu tadi adalah contoh dari hantaran listrik dalam kawat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.